Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yakni mengenai penyebaran kedatangan agama Islam dan islamisasi Islam di Asia Tenggara. Nah, pada materi ini kami akan menjelaskan 3 materi, yakni teori kedatangan Islam Asia Tenggara, yang kedua, penyebaran Islam dan islamisasi Asia Tenggara, yang ketiga, watak dan karakteristik Islam Asia Tenggara. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, M. Yusriyadi, kelas 6A PGMI, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, asal Kampar, Riau. Yang kedua, teman saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fadila Irman dari kelas PGMI 6A jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2017, alamat asal Duri, Riau, Indonesia. Dan teman saya yang terakhir yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ola Safitri dari kelas 6A PGMI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2017, alamat asal Kuo Kampar. Nah, itulah profil singkat dari kelompok kami. Kita masuk pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rahmi Fadila Irman. Kepada Rahmi, kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Perdebatan tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara lazimnya terkait dengan 3 permasalahan pokok. Yang pertama yaitu waktu dan tempat asal-usul kedatangan Islam. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang membawa agama tersebut. Perdebatan tentang permasalahan pokok ini telah melahirkan banyak teori dan pembahasan yang tidak kunjung tuntas karena kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, adanya keberpihakan dari berbagai teori yang ada. Meskipun demikian, lazimnya sebuah perdebatan akademik ini, suatu teori tertentu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tandingan yang diajukan oleh teori-teori lain. Setidaknya ada 4 teori utama tentang asal-usul Islam di Nusantara yang diperdebatkan dalam membahas kedatangan, penyebaran, dan islamisasi. 4 teori tersebut yaitu yang pertama yaitu teori India. Teori India ini secara umum menyatakan bahwa Islam berasal dari India. Meskipun demikian, para sarjana pendukung teori ini masih memperdebatkan daerah-daerah India ataupun anak benua India yang menjadi asal-usul, para pembawa dan kurun waktu kedatangan Islam. Kebanyakan sarjana orientalis yang menekuni kajian Islam di Asia Tenggara mendukung teori India dan berpendapat bahwa tempat asal-usul agama Islam di Kepulauan Nusantara adalah dari anak benua India, bukan Arab ataupun Persia. Kemudian teori ini pertama kali diungkapkan oleh Pichnapel. Pichnapel ini merupakan seorang profesor pertama di Universitas Leiden Studi Melayu. Pichnapel berargumen atau berpendapat bahwa penyebaran Islam di kepulauan seluruh Nusantara ini beralifilasi pada Masyafi Arab dari Gujarat dan Malabar. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut sering ditemukan dalam sejarah awal Nusantara. Kemudian yang kedua itu teori Arab. Menurut Arnold, sebagaimana dikutip Azra, bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan di Barat Timur sejak beberapa abad awal Hijriah ataupun 7 Masehi dan 8 Masehi.
Meskipun tidak dapat rekaman sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran agama Islam ini, namun kita dapat mengasumsikan bahwa mereka terlibat pula dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini didukung oleh fakta yang disebut-sebut oleh sumber Cina yang menjelaskan bahwa pemukiman Arab Muslim ini di pesisir pantai Sumatera pada perempat akhir abad ke-7. Kemudian beberapa pedagang Arab ini dilaporkan telah menikah dengan penduduk lokal sehingga mereka membentuk komunitas Islam yang merupakan campuran dari pedagang Arab dan penduduk lokal ini. Anggota-anggota komunitas Muslim atau Islam ini juga aktif melakukan kegiatan penyebaran agama Islam. Teori Arabia juga dipegang oleh Crawford yang menyatakan bahwa interaksi penduduk Nusantara ini dengan kaum Muslim yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian kita masuk teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori Persia ini teori yang menyatakan Islam datang dari Persia ini terbukti dari banyaknya ditemukan tradisi dan budaya Persia dan Syiah yang masuk ke Nusantara seperti tabut di Minangkabau, metode pembacaan Al-Quran seperti metode Ba'dadiyah, kemudian istilah-istilah bazar, Muhlud Fatimah dan lain sebagainya. Akan tetapi teori Persia ini dibantah oleh Saifuddin Zuhri yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara, Kepulauan Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yaitu masa kekuasaan Bani Umayyah. Sehingga tidak mungkin Islam berasal dari Persia pada saat kekuasaan politik dipegang oleh bangsa Arab sendiri. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Cina, yang mana teori ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia tadi, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Menurut Haji de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur kebudayaan klasik ataupun catatan tahunan Melayu, memperlibatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia, dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel dan Raja Demak ataupun Raden Patah merupakan keturunan dari orang-orang Cina. Nah, sekian dari 4 teori tersebut dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Rahmi yang telah menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, kita masuk pada materi kedua yang akan dijelaskan oleh Aulia Safitri. Kepada Aulia, kami persilahkan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penyebaran Islam dan Islamisasi di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses yang damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergejolakan politik. Kenapa? Karena penyebaran Islam ini melalui ekspansi atau pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik, atau pemaksaan struktur kekuasaan norma-norma masyarakat di luar negeri. Melainkan juga penyebaran Islam ini melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembawaran antara masyarakat Arab, Persia, India dengan masyarakat pribumi. Masuknya Islam di berbagai wilayah Asia Tenggara tidak berada dalam waktu yang bersamaan. Nah, kenapa? Karena kondisi wilayah Asia Tenggara pada saat itu berada dalam situasi politik dan kondisi budaya yang berbeda. Kita ambil contoh, misalnya pada paruh abad ke-13 di Sumatera Utara yang kita sebut sekarang dengan Aceh. Nah, Aceh dulunya sudah menganut agama Islam. Nah, pada waktu yang bersamaan hegemoni politik di Jawa Timur masih di tangan raja-raja yang beragama Siwiya dan Buddha, seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari.
banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah, yaitu pada tahun 7 Masehi, seperti yang diyakini oleh Arnold. Nah, ia mendasarkan pendapat ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempat ketiga, yaitu abad ke-7 ini, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Catatan Cina juga menyebutkan bahwa dinasti Tang, tepatnya pada abad ke-9 atau ke-10, orang-orang Tasi sudah ada di Kanton atau Kangfu dan Sumatera. Nah, Tasi ini sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Terjalinnya hubungan perdagangan dengan yang bersifat internasional negara-negara Asia Tenggara Barat dan Timur, agaknya disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah pemerintah Bani Umayyah dan bagian barat dan kerajaan Cina zaman dinasti Tang di Asia Tenggara serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Selanjutnya, dikatakan sebagai pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang digunakan untuk penyebaran Islam. Nah, banyak orang yang bertanya, mengapa sih Islam ini dapat diterima dengan mudah? Jawabannya, karena Islam ini mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Islam ini tidak memandang orang kaya, miskin, raja, atau rakyat jelata biasanya. Seperti yang kita ketahui, pada agama Hindu, dia itu menekankan perbedaan derajat manusia, sehingga inilah yang menyebabkan Islam ini sangat menarik oleh penduduk sekitar. Ucapkan terima kasih kepada Aulia yang telah menjelaskan tentang penyebaran agama Islam dan Islamisasi Asia Tenggara. Nah, kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara, yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Beberapa studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik yang khas, yang berbeda dengan watak Islam di kawasan lainnya, khususnya di Timur Tengah, yang merupakan jantung dunia Muslim. Jadi, agama Islam di Asia Tenggara memiliki watak yang berbeda dengan wilayah lainnya, seperti di wilayah di Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal, sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam Asia Tenggara seperti yang dikemukakan oleh Az-Zumardi, yakni watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran. Karakteristik Islam Asia Tenggara lainnya adalah watak yang moderat. Dalam pandangan dunia, telah memaknai bahwa Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme. Agama Islam Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Islam menjadi agama mayoritas di 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Agama Islam menjadi faktor penting dalam proses sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Begitu besar pengaruh yang dibawa oleh agama Islam terhadap penganutnya, sehingga agama Islam ini sering memasuki ruang publik yang tidak terbatas. Sementara itu, di beberapa wilayah seperti Singapura, Filipina, Thailand Selatan, Myanmar, dan Kamboja, Muslim berada pada posisi minoritas. Mereka berjuang dengan keberagaman bentuk, sosial, dan berbagai tantangan lainnya untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya.
Jadi penyebaran agama Islam di Asia Tenggara tidak merata di semua wilayah, hanya mematok pada wilayah yang lebih strategis seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.